Halo teman-teman, ketemu lagi Halo. di ruang ngobrol. Backgroundnya kembali di Nah, kan komik-komik di ini. tempat saya. Oke, nah kali ini kita mau ngobrolin soal ini nih teman-teman, yang di belakang nih. Nah, Sword Art Online. filmnya sedang tayang. Sedang tayang Sedang sekarang. tayang di kita take. Sejak Rabu kemarin sih. Udah Iya, Rabu ini kemarin. ini hari Senin ya? Hari Ini Senin, hari Senin ya. berarti Rabu yang lalu itu tayang. Dan ini film pertama atau Film, kalau ngomongin film, ini film kedua. film Film kedua? kedua. Tapi apa ya istilahnya? Ini film spin-off aslinya, Mas. Ah, oke oke Dari oke. seri-serial aslinya. Oke, nah teman-teman saya kan nggak terlalu banyak tahu tentang Sword Art Online ya, SAO ya. Dan ternyata kan memang origin source-nya kan dari novel ya. Novel. Ya. Tadi sebelum ini juga ngobrol-ngobrol sama Mas Daris bahwa awalnya tuh dulu Web novel dulu. web novel, Tahun berapa? 2002 apa ya? terus jadi light novel. novel. Light novel tuh ya ini. Ini light novel. Oke. Enggak, ini sebenarnya ya bener, ini light novel ya. Iya, betul Kalau sih. di Jepang dia tuh harusnya kecil segini. Oh, oke. Jadi oke, emang oke. kenapa namanya light? Kayak- Karena emang ringan. Iya kayak pocket book lah. Iya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Cuman kalau karena di Indonesia Iya. dia jadinya novel biasa. Iya betul, betul. Karena lebih familiar sih untuk Iya, dibaca ah, juga. ah. Gitu. Nah, habis itu dari novel berkembang menjadi anime ya. Dapat anime. Dapat anime itu hype-nya juga gede. Terus habis itu 2012 tuh. 2012 terus habis itu sempat dapat game ya, tapi Ya, gamenya biasa. kita lah. nggak ngobrolin lah, passable lah. Nah, kita ngomongin SAO itu sempat jadi fenomena yang luar biasa banget dulu Oke. itu. Hmm. Luar biasa banget ketika dia rilis. Kayaknya tiba-tiba ketika itu tiba-tiba anime musiman jadi lebih dihargai ya. Oke, Jadi oke. pas itu setelah SAO itu tiba-tiba tiap tahun tiap musim itu anime yang jumlahnya cuma 4-5 doang bisa sampai belasan Judul. judul. Oke, Gara-gara oke. SAO. Karena SAO itu emang apa ya? Berarti termasuk game changer dia? Game changer di dunia animasi ya. Oke, Karena oke. kayaknya dia juga yang membuka gerbang buat otaku itu jadi lebih kasual. Oke, 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 oke. Di Jepang, di Indonesia juga. Iya, iya. Di seluruh dunia kan. Sebenarnya gini, bukan karena ceritanya yang bagus ya. Ceritanya cuma Karena konsepnya ya? karena kedekatan itu sih, Mas. Iya, iya, relatable. Harus coba. Ceritanya itu cukup questionable loh, Mas. Dia punya tendensi untuk ada apa istilahnya tiap art tuh mesti ada adegan agak rape. Oh, Punya tendensi gitu. luar biasa. Punya Iya, tendensi iya. gitu. Walaupun pada akhirnya kemudian dia minta maaf sih Iya, iya. mangakannya. Oke, oke. Cuman dia punya tendensi itu. Jadi ceritanya cukup questionable, cuman presentasi animenya dan core ceritanya sendiri itu emang oke. Tapi berarti gini kan, Riz, kreator utamanya kan namanya siapa sih? Kawahara Reki. Kawahara Reki ini kan kreator Reki. novel ya? Iya, Artinya kita sebut saja dia penulis lah ya. iya. Berarti kan adaptasi, dia punya manga juga kan? Enggak. Enggak. Oh, Sao-Sao ada, Sao. adaptasi komiknya ada. Nah. Tapi nggak sampai gede adaptasi komik. Nah, berarti kan komiknya memang bukan dia yang apa ya? Bukan. Bukan. Meracik segala macam, Jadi bukan cuman ya? komiknya adaptasi dari novel aja. Oke. Begitu juga dengan gamenya mungkin kayak gitu Iya, juga ya. gamenya. Dirimu bilang turunan ya, produk turunan. Produk turunan ya. Kayak gitu. Tapi kalau animenya memang bener-bener murni dari Iya, murni novelnya ya? murni dari Oke. novelnya. Oke, Jadi oke. apa ya? Yang bikin bagus, yang bikin banyak gamer suka sama Sao itu ada dua hal sebenarnya. Pertama adalah kedekatan. Kita pasti pernah lah main model Ragnarok, Iya, model iya, RPG lah. RPG. Jadi ketika nonton Sao itu kan orang yang terjebak di dunia game. Orang-orang yang terjebak. Orang-orang yang terjebak di dunia itu ada ribuan orang, kemudian mereka dead game lah di sini. Makanya tema utamanya itu sebenarnya survival sih. Oke, Dari oke. season 1 sampai season terakhir ini tema besarnya itu selalu survival. Oke. Selalu ada ancaman gede. Nah, di situ kan kita ngerasa relate. Ya. Kayak kita pengen lari ke dunia game dari dunia ya, nyata yang- ada kalanya memang sebagai gamer tuh kita pengen hidup di Iya. sana kan. Dan kalau teman-teman ingat, ini kita lompat sedikit.
memang di tahun berapa ya ada film Ready Player One itu kan Iya. juga VR ya, modelnya VR, Modelnya sama kayak VR. Saw. Sedangkan Ready Player One itu kan sebenarnya novelnya tahun 90-an Iya, atau udah 80-an lama gitu. banget kok. Memang agak nggak relate pas zaman itu Iya. ke terlalu advance gitu loh. Nah, Sekarang jadi fenomena kan. sekarang jadi Laku banget fenomena juga kan. karena PS4, PS5 itu kan udah Iya. ya Saw tuh kayak gitu. Kenapa banyak orang suka? Kenapa saya juga untuk kemudian banyak yang membenci itu juga lumrah ya. Oke. Karena gimana pun kalau fandom itu udah membesar, haternya juga gede. ya betul, Semua betul. fandom itu. Betul. Tapi emang maksudnya emang dia nggak punya kedalaman yang dibanget ceritanya, enggak, cuman dia selalu bisa bikin gamer relate. Merasa relate. Oke. Dan presentasi hero-nya itu klise banget tapi works. Oke. Klise banget, Mas. Tapi berarti ini Riz, elemen-elemen yang kalau kita main game RPG itu ada di situ semua. Ada. Oke. Nah, ini dia alasan kedua yang bikin gamer tertarik. Sistem gamenya bagus. Gameplay mekanik ya. Gameplay mekaniknya Oke, bagus. Gameplay kita di apa ya? Menarik gitu loh gameplaynya. Jadi gimana sistem jobnya, sistem nggak ada job kan sebenarnya di Saw itu kan Sword Art Online, nggak ada sihir. Jadi semuanya sword skill doang. Oke. Itu kan yang bikin menarik. Yang kemudian banyak orang yang agak kecewa dengan arc berikutnya karena kan dia mulai jadi kayak game biasa aja. Season paruh kedua arc season 1 kemudian season 2 itu kan banyak yang kurang suka. Karena dia udah jadi kayak game biasa. Tapi tetap RPG, tetap RPG dan danger elemennya hilang karena kan game Saw-nya clear nih. Game Saw-nya clear. Kemudian pindah game. Nah, itu ada masalah yang harus diselesaikan tapi danger point-nya udah hilang. Karena ketika SP-mu nggak habis kamu nggak mati. Dan Kirito itu OP banget. Karena dia bisa convert statusnya dari game Saw ke game lain. Walaupun di sana dia statnya tuh gede banget, lincah cepet gitu loh. Oke, ini jadi pindah game ya Pindah dia. game. Nah, baru di season 3 itu kemudian dikembalikan lah danger point-nya. Jadi ada sesuatu yang bikin Kirito harus di suatu game, nama gamenya Alicization itu. Nah, itu udah mirip Saw lagi tuh. Danger point-nya kerasa, Kirito-nya nggak OP dan lain sebagainya. Makanya kemudian season 3-nya itu yang bikin ngehit lagi. Sebenarnya Saw itu selalu ngehit kok. Oke. Cuma ya itu tadi ya sisi kreatif yang pengennya bikin sesuatu yang baru malah menghilangkan banyak elemen yang banyak yang nggak suka sama karakter utama itu tipe Geristu, tahu Geristu kan Mas? Geristu banget. Si Asunanya juga heroinnya kan Asuna. Dia di Saw, di arc Saw itu dia keren tuh. Habis itu dia cuma jadi damsel in distress doang kan. Gini kan Mas. Nah, di season 3 ini kan dia dikembalikan derajatnya sebagai seorang heroin yang belajar lah ya dari pengalaman. Oke. Itu sih. Terus ini Riz, season 3 itu kan 2018-an sampai 2020 ya, kalau nggak salah itu. Nah, film yang terbaru ini apa sih posisinya? Nah, Sword Art Online Progressive kan judulnya. Area of the Starless Night. Nah, Area of the Starless Night itu judul episode 1. Bener-bener judul episode 1 tuh ya, itu? Area of the Starless Night. Nah, kemudian ini adalah upayanya Reki Kawahara, mangakanya ini dia angkat dari novel dengan judul yang sama. Ada untuk revisit Saw. Karena yang bagaimanapun yang laku itu kan Saw. Iya. Setelah tadi season 2 sama season 3 tuh ada pindah game segala macam misalnya gitu ya. Dan Saw itu kan gap ya. Jadi dia episode awal tuh nyeritain lantai 1. Dia tuh kan ada 100 lantai tuh. Oke. Yang harus di-clear. Nah, episode berikutnya tuh langsung lantai 13, lantai skip ya. Nah, itu pun endingnya nggak sampai lantai 100. Oke. Endingnya sampai lantai berapa? 40 atau 50. Aku agak lupa sih itu. Padahal angka 100 itu udah dikasih tahu dari awal. Udah dikasih tahu dari awal. Itu yang bikin banyak orang agak tapi nah, progresif ini adalah upaya Reki untuk merevisit Saw
dari sudut pandang Asuna. Oke, Hero-nya si ya. mbak-mbak ini. Oke. Apa yang bikin progresif itu bagus tuh ya itu kita Sebentar, sorry kupotong. Dengan atau tanpa merusak dari episode 1 sendiri? menambahi, jadi nambahin. Oh, oke. Episode 1 kan sudut pandangnya Kirito ya, Yep. tokoh utamanya. Nah, progresif ini sudut pandangnya si Asuna. Oke. Nah, yang menarik adalah bagaimana dia membuat Asuna itu jadi apa ya? Pupuk bawang itu apa bahasa Inggrisnya? Rookie. Oh, iya. Asuna itu rookie banget. Rookie. Kita tahunya Asuna itu udah udah jadi oke. Wakil kapten dari guild paling kuat lah intinya. Nah, di sini kita diliatin perkembangan Asuna yang cupu, yang Growth-nya jadi ya. agak berbeda dengan ketika kita melihat Kirito, dia tuh sudah expert gamer dari episode 1. Jadi dia udah tahu harus ngapain. Nah, Asuna di sini dia nggak ngerti harus ngapain. Soalnya dia masuk game itu pun nggak sengaja. Oke. Udah masuk game nggak sengaja kejebak misalnya. Kan kasihan tuh. Menarik sih, iya. Nah, itu yang menarik dari progresif itu di sini. Kalau kamu suka Asuna, kamu pasti suka progresif. Pasti. Oke. Karena Kirito dikit. Di sini spotlight-nya banyak di Asuna. Dan itu emang udah diketahui oleh fans dari SAO bahwa dari trailernya tuh udah tahu bahwa ini tuh akan Asuna. Udah Pak. Oke. Judulnya aja udah Sword Art Online progresif gitu. Oke. Makanya menarik sih. Animasinya juga oke banget sih. Kelas animasinya bagus ya? Kelas animasinya bagus. SAO itu selalu bagus. Oke. Ada alasan kenapa 50 episode itu dipecah jadi 3 part. Biar animatornya bisa mengerjakan dengan maksimal. Dengan proper gitu. Oke. Kan kalau 50 episode 1 tahun tuh, satu minggu satu kan ya hasilnya juga ya udah gitu aja. Betul. Tapi SAO itu animasinya selalu bagus. Oke. Bahkan sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir. Yang terakhir tuh lebih bagus lagi. Oke. Keren banget. Ini bagus banget gitu. Jadi teman-teman yang belum nonton, kalau kalian suka SAO atau minimal kalian yang pernah suka SAO, it's worth. Bisa juga, ya ini tadi ya kalau kamu bilang upaya revisiting berarti kan ada unsur nostalgia juga buat yang suka. Buat suka. Ya. Ada beberapa bagian yang bukan diubah ya, diperpanjang aja. Yang pada saat itu nggak terceritakan. Oke. Lebih. Nah, cuman kemudian akhirnya jadi agak melenceng sih. Apa tuh? Jadi ada tokoh baru. Jadi novelnya sendiri progresif itu jadi agak karakterisasinya Kirito itu jadi agak berbeda. Oke. Movie-nya sendiri dia nggak terlalu setia juga sama novel progresif. Dia novelnya tuh ada progresifnya juga? Ada. Oh. Sword Art Online progresif. Komiknya juga ada. Oke. Jadi ada karakter baru namanya Mito. Nah, dia emang dimasukkan buat bikin Asuna tambah dilema untuk lebih menyiksa Asuna lah. Ya. Karena menurutku bener sih, nggak menarik kalau kita cuma ngelihat sesuatu yang udah kita tahu. Oh iya betul. Bener, jadi aku udah ngecek bagaimana komiknya, novelnya juga. Berbeda, tapi berbedanya in a good way menurutku loh. Jadi kalau kalian bener-bener suka SAO atau pernah suka SAO, karena biasanya pada gugur di season 2 sih, pada benci ya. It's worth it kok. Iya, itu kan necessary things to do kan, berarti maksudnya emang harus ada perubahan dalam artian karakter itu, karena kalau enggak itu juga akan diprotes bahwa lah ini kan udah pernah tahu. Jadi memang lebih baik memang melihat ini dari nol aja sih. Iya, betul. Actionnya juga oke kok. Walaupun masih bos lantai 1 ya, tapi actionnya bisa bagus juga. Ini bos lantai 1. Tapi bos lantai 1 itu udah kita tonton di serial. Oke. Menarik sih, berarti kan apa ya, bisa mewujudkan sesuatu yang sudah pernah tapi sekarang skalanya berbeda gitu. Dan lebih bagus. Nggak cuma sekedar dikasih retelling aja, tapi dia nambahin sih yang baru. Terus ya seperti yang sudah saya perlihatkan, ini novelnya udah terbit sampai volume 1. Baru volume 1 ya? Volume 2 bulan ini harusnya. Di Jepangnya? Udah 26. Masih jauh sih, tapi selisih dari volume 1 ke volume 2 ini nggak gitu jauh sih, kayak cuma 2 bulan. Tapi karena memang formatnya light novel, jadi itu seperti manga yang berbentuk teks aja ya, kayak gitu. Maksudnya kan kalau kita bicara soal novel, kita berdua kan juga membaca novel gitu. Jadi
biasanya novel itu kan, Ada gambar-gambarnya juga sih. nah biasanya kalau kayak Harry Potter aja cuma berapa? 7 kayak gitulah. Tapi untuk sampai puluhan kan Karena emang light novel itu memang kayak manga, Iya, iya, agak word building-nya pelan, dia lebih banyak ke interaksi karakter. ya, betul. Makanya bisa panjang. Dan aslinya kan aslinya nggak tebel-tebel banget, Mas. Ya, pocket itu tadi Pocket itu sebenarnya. tadi. Oke. Makanya Betul sih. mari kita dukung komiknya, mari kita dukung novelnya. Kalau laku terbitnya pasti cepet. Jadi Iya. jangan khawatir berhenti di tengah jalan. Berarti ini juga sarana buat fans atau pembaca novel untuk coba deh ngikutin ini gitu ya. Bisa, Iya kan? bisa. Tanpa harus ngikutin serial animenya nggak apa-apa kan? Terjemahannya pun oke kok. Ya, Terjemahannya oke. ya kalau kita kelas MNC Gramedia Group ya memang udah. Kadang ngampas sih, Mas. Iya, tapi kan secara keseluruhan kita bisa pertanggungjawabkan lah kira-kira Iya, kayak gitu. tapi yang ini oke. Yang ini Iya. kadang ngampas sih, ada Iya, aja iya. terjemahan. Tapi ini Betul. oke. Sao cukup oke. Oke. Saya udah baca sebagian sih. Belinya bisa di saya belinya di Jambu Sari komik. Oh, oke. Nanti Jambu Sari. bisa dilihat di deskripsi ya. deskripsi ya. Ada sosmednya mereka. Sosmednya sama Oke. link Tokped-nya Oh iya, sama Shopee. marketplace-nya. Ah, Oke, siap. itu aja dulu kali ya. Oke, soal siap. Sao cukup. Karena ya buat kalian juga mudah-mudahan tertarik untuk nonton filmnya, untuk baca novelnya. Gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi channel Thank ini you. hanya bisa berkembang kalau dapat dukungan dari kalian dalam bentuk subscribe, like, share dan komen ya. Iya. Gitu. Thank you. Thank you.